Di 3 bagian sebelumnya, kita sudah melihat bagaimana satu peristiwa di Venezuela berubah menjadi krisis internasional dan membuka banyak pertanyaan besar tentang arah dunia. Tapi sekarang, kita sampai pada pertanyaan yang paling mengkhawatirkan. Apakah dunia sedang melangkah menuju era konfrontasi baru? Atau ini hanya satu episode krisis yang pada akhirnya bisa diselesaikan lewat diplomasi? Sebagian analis mulai bicara tentang satu istilah yang dulu terasa jauh, perang dingin versi baru. Dan itulah yang akan kita bahas di part 4 ini. Bagian 1. Pola yang mulai terlihat. Kalau kita perhatikan reaksi dunia setelah krisis Venezuela, ada satu pola yang mulai terlihat. Negara-negara mulai mengelompok. Pernyataan politik menjadi semakin keras, dan bahasa diplomasi perlahan digantikan oleh bahasa tekanan dan kekuatan. Ini bukan pertama kalinya dunia melihat situasi seperti ini. Dalam sejarah, polarisasi seperti ini sering menjadi tanda bahwa hubungan internasional sedang masuk fase yang lebih dingin dan lebih tegang. Bukan berarti perang besar pasti terjadi, tapi juga bukan berarti semuanya akan baik-baik saja. Dunia seperti sedang kembali ke kebiasaan lama, mencurigai, menekan, dan saling mengukur kekuatan. Bagian 2. Apa itu perang dingin baru? Ketika orang mendengar istilah perang dingin, yang terbayang biasanya adalah 2 blok besar dunia yang saling berhadapan, tanpa perang terbuka, tapi penuh tekanan politik, ekonomi, dan militer. Dalam versi modernnya, bentuknya mungkin berbeda, bukan hanya soal senjata, tapi juga soal ekonomi, teknologi, informasi, dan pengaruh politik global. Sanksi ekonomi, perang dagang, perang narasi di media, dan unjuk kekuatan militer, semuanya bisa menjadi bagian dari konflik, tanpa harus ada perang besar secara langsung. Krisis Venezuela, bagi sebagian pengamat, adalah salah satu contoh bagaimana ketegangan semacam ini bisa muncul dan dengan cepat meluas. Bagian 3. Dunia terbelah atau dunia bernegosiasi. Sekarang dunia berada di persimpangan yang tidak mudah. Di satu sisi, ada dorongan untuk bersikap keras, untuk menunjukkan kekuatan, untuk tidak terlihat lemah di hadapan lawan politik. Di sisi lain, ada kesadaran bahwa konflik terbuka akan selalu membawa biaya yang sangat besar. Bukan hanya bagi para pemimpin, tapi terutama bagi masyarakat sipil. Diplomasi memang lambat. Negosiasi memang melelahkan. Tapi sejarah menunjukkan bahwa jalur inilah yang seringkali mencegah dunia jatuh ke bencana yang lebih besar. Pertanyaannya, apakah para pemimpin dunia masih mau memilih jalan yang sulit tapi lebih aman itu? Atau justru lebih tergoda memilih jalan cepat yang penuh resiko? Bagian 4. Peran media dan opini publik. Di era sekarang, satu hal yang tidak bisa diabaikan adalah peran media dan opini publik. Narasi tentang siapa yang benar dan siapa yang salah menyebar jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Satu potongan video, satu pernyataan kontroversial bisa mengubah persepsi jutaan orang dalam hitungan jam. Masalahnya, ketika emosi publik ikut memanas, ruang untuk kompromi seringkali menjadi semakin sempit. Dan disinilah konflik modern menjadi lebih rumit. Bukan hanya soal keputusan di ruang rapat para pemimpin,
tapi juga soal tekanan dari jutaan suara di ruang publik. Krisis Venezuela tidak hanya dimainkan di meja diplomasi, tapi juga di layar-layar ponsel dan di pikiran masyarakat dunia. Bagian 5. Apa yang dipertaruhkan ke depan? Jika dunia benar-benar bergerak ke arah konfrontasi yang lebih keras, yang dipertaruhkan bukan hanya satu negara atau satu kawasan. Yang dipertaruhkan adalah stabilitas global, keamanan ekonomi, dan masa depan jutaan, bahkan miliaran orang. Setiap krisis besar dalam sejarah selalu dimulai dari titik di mana orang berkata, "Ini tidak akan sejauh itu." Dan seringkali mereka baru sadar ketika semuanya sudah terlanjur jauh. Krisis Venezuela mungkin hanya satu bab dalam cerita panjang politik dunia. Tapi bab ini bisa menjadi penanda kemana arah dunia akan bergerak selanjutnya. Menuju kerjasama yang lebih matang atau menuju persaingan yang semakin keras. Sekarang aku mau tanya ke kamu. Menurut kamu, apakah dunia sedang menuju perang dingin versi baru? Atau ini hanya krisis sementara yang bisa diredakan dengan diplomasi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Kalau kamu suka seri pembahasan seperti ini, jangan lupa like. Dan subscribe karena di part 5 nanti, kita akan bahas satu hal penting. Apa pelajaran terbesar dari krisis ini? Dan apa yang seharusnya dilakukan dunia agar sejarah kelam tidak terulang lagi? Kalau kamu suka fakta seperti ini, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena masih banyak fakta Indonesia lain yang bakal bikin kamu tercengang.